Pernahkah kita melihat seseorang yang memperoleh kekayaan dengan cara tidak benar justru hidup bergelimang kemewahan, sementara orang yang bekerja keras, jujur, dan tulus malah harus berjuang menghadapi kesulitan hidup? Pemandangan seperti ini sering memunculkan pertanyaan yang mengusik hati. Benarkah dunia ini adil? Jika kebaikan memang membawa kebahagiaan, mengapa orang baik tidak selalu hidup nyaman? Pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan baru. Sejak dahulu manusia telah bergulat dengan kegelisahan yang sama. Ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, pikiran mudah dipenuhi kemarahan, kecemburuan, bahkan keraguan terhadap nilai-nilai moral. Banyak orang akhirnya bertanya, apakah kejujuran masih layak dipertahankan jika hasilnya tampak tidak seindah jalan yang penuh tipu daya? Dalam ajaran Buddha, kenyataan hidup tidak diukur hanya dari apa yang tampak saat ini. Kehidupan bukanlah sepotong cerita pendek yang dimulai dari lahir dan berakhir saat kematian. Kehidupan adalah rangkaian panjang sebab dan akibat yang berlangsung melintasi waktu yang sangat luas. Apa yang terlihat hari ini hanyalah satu halaman dari sebuah buku yang sangat tebal. Karena itu, ketika melihat koruptor hidup mewah dan orang jujur hidup sulit, Buddha mengajak kita untuk melihat lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Kemewahan belum tentu merupakan kebahagiaan sejati, dan kesulitan belum tentu merupakan tanda kegagalan. Di balik semua itu terdapat hukum karma yang bekerja dengan cara yang jauh lebih rumit, mendalam, dan misterius daripada yang dapat dilihat oleh mata manusia. Pertama, terkadang kita hanya melihat sebagian kecil dari hukum karma. Ketika melihat seorang koruptor hidup dalam kemewahan sementara orang yang jujur harus berjuang menghadapi kesulitan hidup, banyak orang segera menyimpulkan bahwa dunia tidak adil. Kesimpulan ini muncul karena manusia cenderung menilai kehidupan hanya dari apa yang terlihat saat ini. Kita melihat rumah megah, kendaraan mewah, jabatan tinggi, dan kehidupan yang tampaknya penuh kenyamanan. Namun, seperti seseorang yang berdiri di tepi lautan dan mengira bahwa permukaan air adalah seluruh isi samudra, kita sering lupa bahwa kenyataan jauh lebih dalam daripada apa yang dapat ditangkap oleh mata. Dalam ajaran Buddha, kehidupan bukan hanya tentang satu momen, satu tahun, atau bahkan satu kehidupan. Kehidupan adalah rangkaian panjang sebab dan akibat yang saling terhubung melintasi waktu yang sangat luas. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Banyak orang membayangkan karma bekerja seperti mesin otomatis. Berbuat baik hari ini lalu segera memperoleh kebahagiaan, berbuat jahat hari ini lalu langsung menerima hukuman. Namun Buddha mengajarkan bahwa karma tidak bekerja sesederhana itu. Karma lebih mirip benih yang ditanam di tanah. Ada benih yang tumbuh dalam hitungan minggu, ada yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang menunggu kondisi tertentu sebelum akhirnya berbuah. Demikian pula dengan perbuatan manusia. Sebuah tindakan baik dapat memberikan hasil dalam waktu dekat, tetapi dapat pula berbuah jauh di masa depan. Sebaliknya, perbuatan buruk yang tampaknya tidak menimbulkan akibat apapun saat ini bukan berarti telah lenyap. Ia tetap tersimpan dalam arus kehidupan dan menunggu kesempatan untuk menghasilkan buahnya. Karena itulah Buddha mengingatkan bahwa jangan pernah menganggap suatu perbuatan tidak memiliki konsekuensi hanya karena akibatnya belum terlihat. Seseorang yang saat ini hidup bergelimang kekayaan mungkin sedang menikmati hasil dari kebajikan yang pernah ia lakukan pada masa lalu. Bisa jadi ia pernah menjadi pribadi yang murah hati, suka membantu, atau menanam banyak kebajikan yang kini berbuah dalam bentuk kemakmuran. Namun apabila pada saat yang sama ia melakukan korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, maka sesungguhnya ia juga sedang menanam benih penderitaan yang baru. Kemewahan yang ia nikmati hari ini bukanlah bukti bahwa korupsi membawa keberuntungan.
Sebaliknya, bisa jadi ia sedang menghabiskan tabungan karma baik masa lalunya sambil menciptakan utang karma yang berat untuk masa depan. Sebaliknya, orang jujur yang saat ini hidup sederhana dan penuh perjuangan mungkin sedang menyelesaikan akibat dari karma lampau, sambil terus membangun fondasi kebahagiaan yang lebih kokoh melalui kejujuran, kesabaran, dan integritas yang ia pelihara setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak pada ilusi perbandingan. Kita membandingkan akhir perjalanan orang lain dengan bagian awal perjalanan kita sendiri. Kita melihat seseorang yang berhasil memperoleh kekayaan dengan cara tidak benar, lalu merasa bahwa kejujuran tidak ada gunanya. Padahal kita tidak mengetahui seluruh kisah yang tersembunyi di balik kehidupan orang tersebut. Kita tidak mengetahui kegelisahan yang mungkin menghantuinya setiap malam, ketakutan akan kehilangan semua yang dimilikinya, atau penderitaan yang sedang menunggu ketika karma buruk mulai berbuah. Buddha mengajarkan bahwa pandangan yang terbatas sering menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan. Ketika kebijaksanaan belum berkembang, manusia mudah tertipu oleh apa yang tampak menguntungkan di permukaan, tanpa memahami konsekuensi yang tersembunyi di bawahnya. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan, koruptor hidup mewah, si jujur hidup sulit, adilkah dunia? Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat lebih jauh daripada sekadar keadaan saat ini. Keadilan sejati tidak selalu terlihat dalam hitungan hari atau tahun. Hukum karma bekerja melampaui batas penglihatan manusia, melampaui batas usia, bahkan melampaui satu kehidupan. Apa yang tampak sebagai ketidakadilan hari ini mungkin hanyalah bagian kecil dari proses yang belum selesai. Seperti seseorang yang membaca satu halaman dari sebuah buku tebal lalu merasa memahami seluruh cerita, kita sering terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kebijaksanaan muncul ketika kita menyadari bahwa kehidupan jauh lebih luas daripada apa yang dapat kita lihat, dan bahwa setiap makhluk pada akhirnya akan menerima buah dari benih yang ditanamnya sendiri. Dengan pemahaman inilah hati menjadi lebih tenang, tidak mudah iri kepada yang tampak berhasil dalam kejahatan, dan tetap teguh menjalani jalan kebaikan meskipun hasilnya belum segera terlihat. Kedua, kemewahan bukanlah ukuran kebahagiaan. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan manusia adalah menganggap bahwa kekayaan merupakan ukuran utama kebahagiaan. Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang dipenuhi harta, jabatan, dan kemewahan. Akibatnya, ketika melihat seorang koruptor hidup di rumah megah, bepergian dengan kendaraan mahal, dan menikmati berbagai fasilitas mewah, muncul anggapan bahwa ia adalah orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika melihat orang jujur hidup sederhana dan penuh perjuangan, banyak yang menganggapnya sebagai orang yang kalah dalam kehidupan. Namun Buddha mengajarkan bahwa penilaian seperti itu lahir dari pandangan yang dangkal, karena hanya melihat penampilan luar tanpa memahami keadaan batin yang sesungguhnya. Dalam Dhamma, kebahagiaan tidak pernah diukur dari apa yang dimiliki seseorang, melainkan dari apa yang terjadi di dalam hatinya. Seseorang dapat memiliki segalanya namun tetap merasa kurang. Ia dapat tidur di atas kasur paling mahal, tetapi tidak mampu tidur dengan tenang. Ia dapat makan makanan terbaik, tetapi kehilangan selera karena dipenuhi kecemasan. Ia dapat dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa kesepian. Semua itu terjadi karena sumber kebahagiaan sejati tidak terletak pada benda-benda di luar diri, melainkan pada batin yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan ketakutan. Selama batin masih diperbudak oleh ketiga racun tersebut, kemewahan sebanyak apapun tidak akan mampu memberikan kedamaian yang sejati. Koruptor mungkin memiliki rumah besar, kendaraan mewah, rekening yang penuh, dan kekuasaan yang luas.
Namun di balik semua itu, sering tersembunyi beban yang tidak terlihat oleh dunia. Ada ketakutan kehilangan apa yang telah dikumpulkan, kecemasan akan terbongkarnya kejahatan, kekhawatiran terhadap hukuman, serta kegelisahan yang muncul ketika hati mengetahui bahwa kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mungkin di hadapan publik ia tampak tersenyum, tetapi siapa yang dapat melihat pergulatan batin yang terjadi ketika ia sendirian? Siapa yang dapat mengetahui seberapa sering pikirannya dihantui oleh rasa curiga, ketidakpercayaan, dan ketakutan? Dalam banyak kasus, penderitaan terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan kedamaian hati. Ada sebuah perumpamaan yang menarik. Bayangkan dua orang sedang melakukan perjalanan melintasi padang pasir. Orang pertama membawa sebuah peti emas yang sangat besar di pundaknya. Semua orang yang melihatnya kagum karena menganggap ia sangat kaya. Orang kedua hanya membawa sebuah tas kecil berisi air yang cukup untuk perjalanan. Dari kejauhan, orang pertama tampak jauh lebih beruntung. Namun semakin jauh perjalanan berlangsung, peti emas itu menjadi beban yang menyiksa. Ia kelelahan, kehausan, dan hampir tidak mampu melangkah. Sebaliknya, orang kedua yang tampak sederhana justru dapat berjalan dengan tenang karena membawa sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Demikian pula kehidupan. Banyak orang mengumpulkan emas berupa kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan, tetapi kehilangan air berupa kedamaian batin. Ketika penderitaan datang, mereka menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang mereka simpan di luar diri, melainkan apa yang mereka miliki di dalam hati. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana namun jujur, seringkali memiliki kekayaan yang tidak terlihat oleh mata dunia. Ia mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki tidur yang nyenyak. Ia mungkin tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi ia memiliki hati yang ringan. Ia mungkin tidak dikenal banyak orang, tetapi ia tidak perlu bersembunyi dari dirinya sendiri. Dalam ajaran Buddha, keadaan seperti ini merupakan kekayaan yang jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Sebab tidak ada kemewahan yang mampu membeli hati yang damai. Tidak ada uang yang mampu membeli kebebasan dari penyesalan. Tidak ada kekuasaan yang mampu membeli ketenangan batin yang lahir dari kehidupan yang bersih. Karena itu, ketika melihat koruptor hidup mewah dan orang jujur hidup sederhana, jangan terburu-buru menyimpulkan siapa yang lebih bahagia. Kita hanya melihat rumahnya, tetapi tidak melihat isi hatinya. Kita melihat kendaraannya, tetapi tidak melihat bebannya. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak melihat kegelisahannya. Buddha mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan hidup bukanlah seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa damai hati ketika semuanya harus ditinggalkan. Pada akhirnya, emas, jabatan, dan kekuasaan akan tertinggal di dunia. Namun kualitas batin yang dibangun melalui kejujuran, kebajikan, dan kebijaksanaan akan terus menyertai perjalanan panjang kehidupan. Itulah sebabnya dalam pandangan Dhamma, kekayaan terbesar bukanlah emas dan perak, melainkan hati yang bersih dan bebas dari penyesalan. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari.
Ketiga, buah karma tidak selalu matang sekarang. Salah satu alasan mengapa banyak orang meragukan keadilan dalam kehidupan adalah karena mereka berharap setiap perbuatan langsung menghasilkan akibat yang dapat dilihat saat itu juga. Ketika seseorang berbuat jahat tetapi tetap hidup nyaman, muncul pertanyaan, di mana keadilan? Ketika seseorang hidup jujur tetapi terus menghadapi kesulitan, muncul keraguan, apa gunanya berbuat baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya lahir dari cara pandang yang terlalu sempit terhadap perjalanan kehidupan. Kita ingin melihat seluruh hasil hanya dari apa yang terjadi hari ini, padahal hukum karma bekerja dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang daripada yang mampu dijangkau oleh pikiran manusia. Buddha mengajarkan bahwa setiap karma adalah benih. Namun tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada benih yang berkecambah dalam beberapa hari, ada yang membutuhkan musim tertentu, bahkan ada yang tertidur di dalam tanah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menemukan kondisi yang tepat untuk tumbuh. Demikian pula dengan karma. Sebuah perbuatan baik atau buruk tidak selalu menghasilkan akibat secara langsung. Ia menunggu kondisi yang sesuai, lalu berbuah sesuai dengan sifatnya. Karena itulah seseorang dapat melakukan kejahatan bertahun-tahun tanpa tampak menerima akibat apapun, sementara orang lain mengalami penderitaan meskipun saat ini hidup dengan benar. Apa yang terlihat hanyalah buah yang sedang matang, bukan seluruh benih yang pernah ditanam. Hal ini dijelaskan oleh Buddha dalam kitab suci Dhammapada. Janganlah meremehkan kejahatan dengan berpikir, akibatnya tidak akan datang kepadaku. Setetes demi setetes air memenuhi tempayan. Demikian pula orang bodoh, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. Kutipan ini mengandung peringatan yang sangat dalam. Banyak orang jatuh ke dalam kejahatan karena merasa aman setelah tidak melihat akibat langsung dari perbuatannya. Mereka mengira bahwa karena hari ini tidak terjadi apa-apa, maka mereka telah lolos dari hukum sebab akibat. Padahal sesungguhnya setiap tindakan sedang menumpuk dan membentuk masa depan mereka, seperti tetesan air yang perlahan memenuhi sebuah bejana. Ketika akibatnya belum muncul, bukan berarti karma telah hilang. Ia hanya belum menemukan saat yang tepat untuk memperlihatkan hasilnya. Bayangkan seseorang yang membangun rumah di atas tebing yang terus mengalami erosi. Selama bertahun-tahun rumah itu tampak kokoh. Dari luar, orang-orang bahkan mungkin iri melihat keindahan bangunannya. Namun jauh di bawah permukaan, tanah penyangganya perlahan terkikis. Suatu hari, ketika kondisi telah lengkap, seluruh bangunan dapat runtuh dalam sekejap. Demikian pula kehidupan yang dibangun di atas ketidakjujuran. Selama karma buruk belum matang, semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi ketika sebab dan kondisi telah sempurna, akibatnya dapat muncul dengan kekuatan yang tidak terduga. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai keberuntungan sering berubah menjadi penderitaan yang mendalam. Sebaliknya, orang yang jujur dan tetap berpegang pada kebajikan meskipun hidupnya sulit sesungguhnya sedang menanam benih yang sangat berharga. Ia mungkin belum melihat hasilnya hari ini. Bahkan terkadang ia merasa seolah-olah kebajikannya sia-sia. Namun dalam pandangan Dhamma, tidak ada satupun perbuatan baik yang hilang begitu saja. Setiap niat baik, setiap kejujuran, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang bersih akan tersimpan dalam arus karma dan menunggu waktunya untuk berbuah. Karena itu, Buddha tidak mengajarkan kita untuk mengejar hasil yang cepat, melainkan untuk memperhatikan kualitas benih yang kita tanam. Ketika melihat koruptor hidup mewah dan orang jujur hidup sederhana, jangan hanya melihat panen yang sedang berlangsung. Lihatlah juga benih yang sedang ditanam. Apa yang tampak sebagai keberuntungan hari ini bisa jadi hanyalah sisa buah dari karma baik masa lalu yang sedang habis dinikmati.
Sementara apa yang tampak sebagai kesulitan hari ini bisa jadi merupakan ladang tempat kebahagiaan masa depan sedang dipersiapkan. Hukum karma mungkin tidak bekerja sesuai jadwal yang diinginkan manusia, tetapi ia bekerja dengan ketepatan yang tidak pernah gagal. Ia mungkin berjalan perlahan, tetapi ia tidak pernah kehilangan jejak. Dan ketika waktunya tiba, setiap makhluk akan menuai tepat apa yang pernah ia tanam. Keempat, kesulitan hidup tidak selalu berarti kehidupan gagal. Di zaman sekarang, keberhasilan sering diukur dari hal-hal yang terlihat oleh mata. Seseorang dianggap sukses jika memiliki rumah besar, kendaraan mewah, jabatan tinggi, atau rekening yang terus bertambah. Sebaliknya, mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sering dianggap kurang berhasil. Cara pandang seperti ini membuat banyak orang merasa rendah diri ketika hidupnya dipenuhi kesulitan. Mereka mulai mempertanyakan nilai kejujuran dan kerja keras ketika melihat orang lain yang memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar justru tampak hidup lebih nyaman. Namun, apakah ukuran keberhasilan benar-benar hanya sebatas apa yang terlihat dari luar? Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang memilih tetap jujur meskipun harus membayar harga yang mahal. Ada pegawai yang menolak menerima suap lalu kehilangan kesempatan promosi. Ada pengusaha yang menolak menyuap demi mendapatkan proyek sehingga kalah bersaing dengan mereka yang bermain curang. Ada karyawan yang mempertahankan integritasnya meskipun harus menghadapi tekanan dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Dari sudut pandang dunia, mereka mungkin terlihat sebagai pihak yang kalah. Mereka tidak memperoleh keuntungan cepat, tidak mendapatkan jalan pintas menuju kekayaan, bahkan terkadang harus menghadapi berbagai kesulitan yang tidak dialami oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara. Namun sesungguhnya, pada saat itulah kualitas batin mereka sedang diuji dan dimurnikan. Buddha mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki, tetapi oleh kualitas batin yang berhasil dikembangkan. Seseorang yang tetap menjaga sila dan kejujuran ketika keadaan sulit sesungguhnya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia sedang membangun karakter yang kokoh, hati yang bersih, dan kehidupan yang bebas dari penyesalan. Mungkin dunia tidak memberikan penghargaan yang layak kepadanya saat ini, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, kemampuan untuk menghormati dirinya sendiri. Ketika ia bercermin, ia tidak perlu menyembunyikan rasa bersalah. Ketika ia meletakkan kepala di atas bantal pada malam hari, ia tidak perlu takut terhadap bayang-bayang perbuatannya sendiri. Ada sebuah kenyataan yang sering terlihat dalam kehidupan. Banyak orang rela mengorbankan prinsip demi mendapatkan kenyamanan sesaat, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka justru kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Mereka kehilangan kepercayaan orang lain, kehilangan ketenangan batin, bahkan kehilangan penghormatan terhadap diri sendiri. Sebaliknya, ada orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup sederhana karena mempertahankan kejujuran. Mereka mungkin tidak menjadi kaya raya, tetapi mereka dihormati oleh keluarga, dipercaya oleh masyarakat, dan dikenang sebagai pribadi yang bermartabat. Manusia tidak hanya hidup dari apa yang dimilikinya, tetapi juga dari siapa dirinya sebenarnya. Dan karakter tidak dibangun pada saat hidup sedang nyaman, melainkan ketika seseorang tetap memilih jalan benar di tengah tekanan dan godaan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan seringkali bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Sama seperti emas yang harus melewati panasnya api agar menjadi murni, demikian pula manusia seringkali harus melewati berbagai ujian agar kebijaksanaannya berkembang. Ketika seseorang mengalami kegagalan, kehilangan, atau kesulitan ekonomi, ia mulai melihat sisi kehidupan yang selama ini tidak disadari.
Ia belajar bahwa segala sesuatu tidak kekal. Ia belajar bahwa kesombongan tidak ada gunanya. Ia belajar menghargai hal-hal kecil yang dahulu dianggap biasa. Dari pengalaman pahit itulah sering lahir kebijaksanaan yang tidak dapat diperoleh dari buku manapun. Bahkan dalam kehidupan Sang Buddha sendiri, kita dapat melihat bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dibenci. Setelah meninggalkan kehidupan istana yang penuh kemewahan, Pangeran Siddhartha menjalani berbagai kesulitan dalam pencarian kebenaran. Perjalanan menuju pencerahan tidak dipenuhi kenyamanan, tetapi justru dipenuhi perjuangan, pengorbanan, dan ketekunan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju kematangan batin seringkali tidak melewati jalan yang mudah. Kesulitan bukanlah tanda bahwa seseorang sedang tersesat. Terkadang justru itulah jalan yang membentuk dirinya menjadi lebih bijaksana. Karena itu, ketika melihat orang jujur hidup sulit, jangan terburu-buru menganggap hidupnya gagal. Bisa jadi ia sedang membangun fondasi kebahagiaan yang lebih kuat daripada mereka yang tampak sukses dari luar. Kekayaan dapat hilang, jabatan dapat berakhir, dan popularitas dapat memudar. Namun kebajikan, integritas, dan kebijaksanaan yang lahir dari perjuangan akan tetap menjadi harta yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Dalam pandangan Dhamma, keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi seseorang berdiri di atas orang lain, melainkan seberapa bersih hatinya ketika menjalani kehidupan. Dan seringkali, hati yang paling kuat bukanlah hati yang tidak pernah menderita, melainkan hati yang tetap baik meskipun telah berkali-kali terluka. Kelima, keadilan sejati tidak berasal dari dunia, melainkan dari Dhamma. Dunia yang kita tempati adalah dunia yang terus berubah dan tidak pernah benar-benar dapat diprediksi. Hari ini seseorang dipuji sebagai tokoh yang dihormati, tetapi beberapa tahun kemudian namanya bisa dilupakan atau bahkan dicela. Hari ini seseorang menikmati kekayaan yang melimpah, tetapi esok hari ia dapat kehilangan semuanya karena keadaan yang berubah. Hari ini seseorang memiliki kekuasaan yang besar, tetapi waktu dapat membuatnya turun dari singgasana dan menjadi orang biasa. Karena sifat dunia yang selalu berubah inilah, Buddha mengajarkan bahwa siapapun yang mencari keadilan mutlak dari dunia akan sering mengalami kekecewaan. Dunia tidak selalu memberikan penghargaan kepada orang baik secara langsung, dan tidak selalu menghukum orang jahat pada saat yang kita harapkan. Jika ukuran keadilan hanya didasarkan pada apa yang terlihat oleh mata, maka kehidupan akan tampak penuh ketimpangan dan pertanyaan yang tidak terjawab. Namun Dhamma mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada penilaian duniawi. Buddha menjelaskan bahwa alam semesta tidak berjalan secara acak, melainkan berada dalam hukum sebab dan akibat yang sangat teratur. Tidak ada satupun pikiran, ucapan, maupun tindakan yang benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak. Setiap perbuatan bagaikan gema yang akan kembali kepada pemilik suaranya, cepat atau lambat. Karena itulah seseorang mungkin dapat menghindari hukum manusia, menipu masyarakat, atau menyembunyikan kesalahannya dari dunia, tetapi ia tidak dapat melarikan diri dari hukum karma. Dhamma tidak dapat disuap, tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan, dan tidak memihak siapapun. Ia bekerja dengan ketepatan yang sama terhadap orang kaya maupun miskin, terhadap penguasa maupun rakyat biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak penderitaan muncul karena kebiasaan membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita melihat seseorang yang memperoleh kekayaan melalui jalan yang tidak benar, lalu merasa marah karena hidup tampak tidak adil. Kita melihat orang lain berhasil lebih cepat, lalu mulai meragukan nilai kejujuran yang selama ini kita pegang. Padahal setiap orang sedang berjalan di jalur karmanya masing-masing.
Kita hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan mereka, sementara Dhamma melihat keseluruhan sebab dan akibat yang telah mereka bangun selama waktu yang sangat panjang. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi menghabiskan energi untuk menghitung keberuntungan orang lain atau menuntut agar dunia segera memberikan balasan yang setimpal. Ia mulai menyadari bahwa tugas terpenting dalam hidup bukanlah mengawasi karma orang lain, melainkan menjaga kualitas karma yang ia ciptakan setiap hari. Pemahaman inilah yang pada akhirnya membebaskan hati. Ketika kita percaya kepada hukum Dhamma, rasa iri perlahan berubah menjadi kebijaksanaan, karena kita mengerti bahwa setiap orang sedang menuai benih yang pernah ditanamnya sendiri. Kemarahan berubah menjadi pengertian, karena kita menyadari bahwa kejahatan pada akhirnya akan membawa penderitaan bagi pelakunya. Dan kegelisahan berubah menjadi ketenangan, karena kita tidak lagi menggantungkan rasa keadilan pada penilaian dunia yang berubah-ubah. Kita mulai hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada kebajikan yang sia-sia dan tidak ada kejahatan yang benar-benar lolos dari akibatnya. Pada saat itulah kita memahami bahwa keadilan tertinggi tidak berada di tangan manusia, tidak pula berada pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan berada dalam Dhamma yang bekerja dengan sempurna, melampaui waktu, dan melampaui segala penampilan yang menipu mata. Ketika melihat koruptor hidup mewah dan orang jujur hidup sulit, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa dunia tidak adil. Apa yang terlihat oleh mata hanyalah permukaan dari samudra kehidupan yang sangat dalam. Banyak sebab dan akibat yang bekerja di luar jangkauan penglihatan manusia biasa. Dalam terang ajaran Buddha, kemewahan bukanlah bukti kemenangan, dan kesulitan bukanlah bukti kekalahan. Yang menentukan kualitas kehidupan seseorang bukanlah apa yang ia miliki, melainkan kondisi batin yang ia bangun dari hari ke hari. Kekayaan dapat hilang dalam semalam, tetapi karma akan mengikuti makhluk kemanapun ia pergi. Karena itu, jangan biarkan ketidakadilan yang tampak di dunia membuat kita meninggalkan kejujuran. Jangan biarkan keberhasilan orang yang berbuat salah membuat kita meragukan nilai kebajikan. Jalan Dhamma bukanlah jalan yang selalu mudah, tetapi ia adalah jalan yang membawa kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Pada akhirnya, setiap makhluk adalah pewaris karmanya sendiri. Ketika tubuh menua, ketika jabatan lenyap, ketika harta ditinggalkan, hanya kualitas batin dan karma yang tetap menyertai perjalanan panjang kehidupan. Maka daripada bertanya, mengapa koruptor hidup mewah? Mungkin pertanyaan yang lebih bijaksana adalah, karma seperti apa yang sedang saya tanam hari ini untuk masa depan saya? Dari pertanyaan itulah kebijaksanaan mulai tumbuh, dan hati perlahan menemukan kedamaian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.